Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara Aboy Berbagi. Sebelumnya saya akan minta maaf kepada para suhu dan para master-master kicomania. Bukan niat saya untuk mengajari, tapi niat saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah, biar saya semangat bikin konten-konten baru dan bikin video-video baru. Sekarang saya akan membahas gimana cara menyembuhkan burung toed yang macet gitu kan. Ini saya berada di lingkungan sungai biar nggak jenuh. Sekalian ngajak anak-anak main ke sungai biar nggak lagi sekarang di liburan pandemi seperti ini kan anak-anak jenuh tuh udah 3 bulan libur. Mungkin sampai pandemi ini beres, sambil ngajak liburan anak-anak sambil berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan yang tadi saya sebutin judulnya itu cara menumbuhkan toed yang macet, sama burung suren yang macet gitu kan. Burung suren itu emang pada nggak sadar gitu kan macet. Jadi soalnya kan burung suren macet bunyi itu beda sama burung lain yang macet itu bener-bener macet total gitu kan, kayak burung anis, kayak burung toed atau pentet gitu kan. Kalau macetnya itu bener-bener macet gitu kan. Kalau untuk suren ya burung jenis jalak gitu kan, jalak suren itu macetnya itu nggak terlalu macet gitu kan. Ada cuma bunyi kali-kali kukrek aja gitu kan. Cuma performanya beda sama yang biasanya kan pas awal beli gitu kan pompa suara-suara bener-bener suara-suara intinya lengkap gitu kan, isiannya ada cililinnya, ada lakbetnya, ada suara jenggot, ada suara segala gitu kan. Tapi pas bunga makin lama makin kurang sampai pada akhirnya bunyinya itu paling kali-kali kukrek gitu kan. Biasanya gitu kan disebabkannya itu kalau burung suren itu gak terlalu nyaman kalau disimpan berdekatan sama burung lain. Jadi kalau nyimpennya itu suren itu enaknya itu disimpannya agak jauh gitu kan, maksudnya sama burung-burung misalkan ada murai, banyak lagi untuk burung-burung yang lainnya gitu kan. Nah kalau enaknya itu kalau suren itu ditempatkannya itu agak jauh dari yang lain biar nggak macet bunyi gitu. Soalnya yang saya rasain, yang saya pengalaman seperti itu. Jadi macet bunyinya itu kalau burung suren itu perlahan gitu kan, perlahan. Kita juga nggak menyadari bahwa itu burung macet gitu kan. Suren itu banyaklah pada pedagang kurang bunyi itu sebenarnya macet gitu kan, cuma kurang sadar aja gitu kan. Saya juga udah punya dulu bacor banget, ngompa udah suara-suara segala. Sekarang suaranya kurang. Saya coba terapi yang akan saya sebutin sekarang, berhasil. Baru 3 hari saya di terapi, tapi targetnya sih paling seminggu atau 2 minggu biasanya gitu kan. Saya biasa kan sering menyembuhkan pentet yang macet atau anis yang macet atau murai gitu kan. Dengan cara ini selalu berhasil gitu kan. Nah, saya akan berbagi ilmu sama kalian semua. Intinya untuk jarak surennya itu di prodong. Kalau hariannya settingan extra pudingnya itu yang biasa aja, yang nggak usah dirubah, nggak usah
nggak usah dinaikin, nggak usah diturunin, udah stabil. Purnya udah stabil. Stabil itu yang ngebedainnya di peluk rodong dan disimpan di tempat sepi. Kalau saya itu bikin di kamar mandi, bikin gandangan satu. Jadi maksudnya itu disimpan di sana itu kita dengan secara tidak langsung ada orang mandi atau lagi ngocorin untuk tujuannya sih untuk menuhin bak mandi itu, tapi kan secara tidak langsung burung yang di atas itu ke terapi gitu kan. Saya baru 3 hari udah yang tadinya bunyinya cuma kukrek gitu aja, sekarang udah mulai keluar suara isiannya, suara lakbetnya, suara ininya. Tapi itu belum maksimal, belum sukses, belum masih jauh gitu kan dari harapannya, masih jauh soalnya yang pas awal saya beli itu bener-bener kegacorannya itu bener-bener full lah seharian itu kan. Dan saya itu setiap memberikan ilmu misalkan yang udah saya uji gitu kan, yang tadi saya sebutin belum beres tadi ya, baru sampai tadi baru full kerodong, udah full kerodong di hariannya seperti biasa, gak usah dimandiin, intinya gak usah dimandiin, gak usah dijemur, full kerodong, simpan di tempat sepi. Extra pudingnya misalkan mau 10 atau 5 jangkriknya, terusin aja, gak usah ngerubah yang biasa, gak usah ngerubah yang biasa yang dilakuin gitu kan. Yang dirubahnya itu burung bener-bener diistirahatkan, burung bener-bener di keadaan gelapnya itu dari kerodong. Kalau kamar mandi kan biasanya selalu nyala ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh, saya juga selalu nyala, tapi posisi di full kerodong full aja harian seperti biasa. Tapi kan namanya jalak ya, pasti kotorannya tiap hari banyak. Nah itu saya itu tiap hari bersihin biar kamar mandinya nggak bau gitu kan, soalnya namanya burung jalak-jalakan pasti burung jalak itu kotorannya banyak, soalnya makan purnya banyak gitu kan. Di kerodong, kalau bisa kerodongnya itu yang tebal, yang bisa gelap gitu kan. Jadi burung itu benar-benar diam istirahat, benar-benar suasananya sehari ke 2 hari, biasanya ke 3 hari udah mulai reaksi 4 hari 5 hari. Intinya seperti itu sih, intinya nggak cuma butuh kegelapan, soalnya fungsinya itu biar dia berani lagi, biar dia ngotot lagi, biar juga gacor lagi gitu kan. Berpengaruh berbagai macam jenis burung saya melakukan seperti itu dan berhasil. Untuk ciblek yang macet seperti itu berhasil, untuk murai yang macet seperti itu berhasil. Dan saya ini lagi nyoba suren. Kalau suren itu banyak yang nggak nyadar sebenarnya macetnya itu, tapi beberapa hari berhasil gitu kan. Bener-bener reaksinya udah gacor lagi, udah ini lagi. Intinya udah jangan diapa-apain lah. Sore nggak usah dikasih ini lagi, sehari cuma sekali aja ngasih esa pudingnya. Misalnya 10 udah. Besok itu lagi pagi-pagi bersihin itunya, kotorannya, airnya ganti, kurnya kalau habis tambahin, ekstra pudingnya kalau biasanya 10 kasih 10, kodong lagi, simpan lagi gitu lagi, udah. Paling biasanya nggak lama sih, seminggu juga biasanya udah reaksinya itu udah mulai seperti sedia kala gitu kan, udah mulai bener-bener dar-dar lagi kalau suara gitu kan ya. Tapi kalau udah gacor lagi, cara nyimpennya itu jangan
diulangi lagi. Maksudnya jangan dijajarkan sama burung-burung yang ya jangan terlalu dekat. Suren itu enaknya di nenggang, jauh. Sama burung-burung lain simpen satu aja. Kalau burung suren itu sepertinya burung penjaga kan, kayak burung pentet, burung suren itu burung penjaga disebutnya. Soalnya gimana? Contohnya, kalau ada satu di rumah aja burung suren, gacor gitu kan. Ada orang lewat, ada tamu, kita pasti tahu. Soalnya burung pasti gak bunyi gacor. Pentet sama, sebut burung penjaga itu gitu. Jadi ada orang atau siapa yang lewat yang ngamen atau siapa aja burung wah kalau suren ngompak terus sampai gacor kita tahu oh, pasti ada orang gitu kan, seperti itu menandainnya. Jadi suren itu enaknya sendirian. Kalau burung banyak kita bisa akalin disimpan di belakang atau di pinggir agak jauh dari tempat suren yang lain, tempat burung-burung yang lain biar nggak macet bunyi lagi gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.